Bayangkan sebuah ruang sidang yang sejak pagi sudah dipenuhi ketegangan. Semua orang menahan napas ketika Maya melangkah masuk, membawa map tebal yang langsung menjadi pusat perhatian. Dan ketika Hotman Paris berdiri, menyerahkan dokumen yang disebut sebagai bukti paling kuat sepanjang persidangan, suasana berubah total. Pihak tergugat mulai goyah, hakim semakin serius, dan publik gempar. Hari ini bukan sekadar sidang biasa. Ini adalah titik balik yang bisa mengubah seluruh arah kasus. Apa sebenarnya isi bukti itu, dan mengapa sidang mendadak memanas? Sebagai reporter yang meliput langsung di gedung pengadilan pagi ini, saya bisa merasakan atmosfer berbeda sejak melangkah ke lobi utama. Pengunjung sidang dan awak media telah memadati koridor jauh sebelum majelis hakim memasuki ruang persidangan. Suasana yang biasanya ramai dengan percakapan ringan, kini berubah menjadi serba tegang. Banyak yang memperkirakan bahwa agenda hari ini akan menjadi salah satu fase paling menentukan dalam proses perceraian yang sejak awal menyedot perhatian publik. Ketika Maya muncul di pintu masuk ruang sidang, tatapan para jurnalis langsung tertuju pada map tebal berwarna gelap yang ia bawa. Tidak ada pernyataan apapun, namun raut wajahnya yang serius sudah cukup menunjukkan bahwa materi yang ia bawa bukan sekadar formalitas. Di sudut lain, Hotman Paris tampak berdiri sambil berbicara pelan dengan tim kuasa hukum. Kemeja mencolok khasnya tetap ia kenakan, namun kali ini ekspresinya jauh lebih fokus. Dari tempat saya berdiri, jelas terlihat bahwa kedua pihak datang dengan persiapan matang. Ketika sidang dimulai, rasa hening yang menekan terasa memenuhi seluruh ruangan, seolah semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Begitu persidangan berjalan, perhatian segera beralih ke berkas baru yang diajukan pihak Maya. Dari kursi pers, saya dapat melihat para hakim mulai menelaah berkas yang diserahkan Hotman Paris dengan penuh kehati-hatian. Hotman memberikan penjelasan rinci mengenai alasan pengajuan dokumen tersebut, menyatakan bahwa berkas itu merupakan hasil pengumpulan data yang telah melalui proses verifikasi internal oleh timnya. Ia juga menegaskan bahwa semua bukti tetap akan berada di bawah kewenangan hakim untuk dinilai apakah layak digunakan sebagai bahan pertimbangan resmi. Perubahan sikap langsung terlihat di kubu lawan. Mereka beberapa kali meminta waktu untuk membaca ulang lampiran-lampiran yang disodorkan, bahkan terlihat berbisik cukup intens satu sama lain. Dari sisi wartawan, reaksi para pengunjung pun mulai tampak. Bisik-bisik kecil terdengar di beberapa bangku belakang. Apapun isi dokumennya, jelas bahwa kehadirannya mengguncang dinamika ruang sidang. Hingga titik ini, tidak ada pihak yang secara resmi menjelaskan isi detail dokumen kepada publik, namun tegangnya suasana memperjelas bahwa berkas tersebut memiliki bobot yang cukup besar dalam persidangan hari ini. Wajah Maya yang terlihat dari jarak beberapa meter menunjukkan ketegasan yang sebelumnya jarang ia tampilkan selama proses persidangan berlangsung. Ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat, ia berbicara cukup jelas dan terukur. Ia menyampaikan bahwa keputusannya membawa bukti tambahan bukan langkah impulsif, melainkan sesuatu yang telah ia pikirkan panjang. Maya menyebut bahwa proses ini harus berjalan transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa keputusan menyerahkan bukti baru merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pihak yang ingin menyelesaikan proses hukum seadil-adilnya. Dari bangku belakang, saya bisa melihat banyak kamera wartawan langsung terangkat ketika Maya berbicara. Nada bicaranya tegas namun tidak emosional, menunjukkan bahwa ia telah siap menghadapi berbagai konsekuensi dari keputusannya hari ini. Sementara itu, majelis hakim mencatat poin-poin dari pernyataan tersebut tanpa tergesa-gesa. Reaksi publik di luar gedung pun langsung ramai. Sebagian besar mengikuti perkembangan melalui siaran langsung para reporter yang menunggu di lobi. Maya menutup keterangannya dengan kalimat singkat namun padat, menegaskan bahwa apapun hasilnya nanti, yang ia inginkan hanyalah kebenaran yang dapat dibuktikan secara hukum. Dari kursi peliputan, saya dapat menyaksikan bagaimana pihak tergugat tampak lebih berhati-hati saat memberikan tanggapan. Alih-alih merespons panjang, mereka mempertanyakan validitas beberapa bagian dokumen yang diajukan pihak Maya, meminta waktu tambahan untuk memverifikasi materi tersebut. Sikap ini tentu memunculkan persepsi beragam dari pengunjung sidang. Beberapa menganggap bahwa pihak tergugat mulai kehilangan kendali atas arah pembahasan, sementara yang lain menilai langkah itu wajar dalam proses hukum. Namun,
Gestur para kuasa hukum tergugat memang menunjukkan ketegangan, terutama ketika majelis hakim menanyakan detail tertentu yang tampaknya tidak mereka antisipasi. Alih-alih menjawab langsung, mereka berkonsultasi cepat satu sama lain sebelum memberikan jawaban singkat kepada hakim. Ketika persidangan memasuki sesi klarifikasi tambahan, pihak tergugat memilih untuk tidak menambah pernyataan apapun yang bersifat substantif. Mereka hanya menegaskan bahwa semua bukti harus diuji secara hukum dan tidak dapat diasumsikan benar sebelum ada keputusan resmi. Diamnya pihak tergugat ini semakin menjadi bahan spekulasi bagi publik yang memantau perkembangan kasus dari luar gedung. Ketika majelis hakim meminta klarifikasi lebih lanjut terkait salah satu lampiran, Hotman Paris maju ke depan dan menyampaikan penjelasan yang cukup panjang. Dari sudut tempat saya duduk, jelas terlihat bahwa penjelasannya disusun sistematis, berdasarkan kronologi yang telah dihimpun selama beberapa bulan terakhir. Hotman memaparkan keterkaitan antara dokumen satu dengan lainnya, sekaligus menggambarkan alasan mengapa bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan. Penjelasannya membuat ruang sidang kembali hening. Bahkan pengunjung yang sebelumnya sibuk mengambil catatan, tiba-tiba diam dan fokus. Setelah pemaparan itu, majelis hakim mengumumkan bahwa sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan pada pertemuan berikutnya. Keputusan ini memicu reaksi besar di kalangan media dan pengunjung. Banyak yang menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa bukti yang diajukan cukup signifikan untuk ditelaah lebih dalam. Dengan kata lain, sidang hari ini secara tidak langsung menjadi titik balik dari proses panjang yang sebelumnya berjalan relatif stabil. Dari luar ruang sidang, saya mendengar beberapa pengamat hukum mengatakan bahwa fase berikutnya kemungkinan menentukan arah akhir perkara. Usai sidang ditutup sementara, suasana di luar ruang persidangan berubah menjadi hiruk-pikuk. Deretan kamera dan mikrofon langsung diarahkan ke pintu keluar. Maya tampak keluar lebih dulu, berjalan cepat tanpa banyak bicara, hanya memberikan sedikit pernyataan singkat bahwa ia berharap proses hukum berjalan jujur dan objektif. Hotman Paris yang berjalan di belakangnya sempat melontarkan komentar pendek, memastikan bahwa bukti yang mereka ajukan telah melalui proses verifikasi internal dan siap diuji oleh majelis hakim. Pihak tergugat, sebaliknya, memilih untuk tetap diam dan enggan memberikan komentar tambahan. Sikap tertutup ini justru memicu gelombang spekulasi baru di media sosial. Banyak netizen membahas kemungkinan arah keputusan sidang berikutnya, sementara para pengamat hukum kembali mengingatkan bahwa opini publik tidak boleh menggantikan proses pengadilan yang masih berjalan. Dari kaca lobi gedung pengadilan, saya bisa melihat bagaimana puluhan wartawan berlomba-lomba mengirimkan laporan langsung ke redaksi masing-masing. Jelas bahwa sidang hari ini menjadi salah satu sesi paling dramatis dan menentukan. Publik kini menanti lanjutan sidang yang dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, dengan ekspektasi tinggi terhadap perkembangan bukti yang disebut sudah semakin kuat.